Bismillahirrahmanirrahim. Tadi siang saya baca riwayat Abu Dzar. Masih ingat yang Abu Dzar bilang bin, ya Rasulullah, masa mati berzina dan mencuri? Apa? Masih ingat yang di hadits Arba'in? Yang Nabi SAW menyuruh Abu Dzar untuk tinggal dulu. Nabi pergi. Kemudian Abu Dzar bilang, ada suara yang aku khawatirkan terjadi sesuatu pada Nabi. Tapi karena Nabi menyuruhku untuk tinggal, aku pun tinggal. Masih ingat ya? Apa katanya? Ketika Nabi balik, tadi Jibril datang kepadaku dan mengatakan, siapapun umatmu mati dalam keadaan tidak melakukan perbuatan syirik, apa? Pasti masuk surga. Terus meskipun berzina dan mencuri. Meskipun berzina dan mencuri. Abu Dzar protes, ya Rasulullah, meskipun berzina dan mencuri, meskipun berzina dan mencuri, ya Rasulullah, mati meskipun berzina dan mencuri masuk surga. Maka Nabi mengatakan, pasti masuk surga meskipun berzina dan mencuri dan meskipun Abu Dzar tidak suka. Ya. Selama masih apa? Ada tauhid dan tidak melakukan perbuatan syirik. Begitu. Berarti teman-teman yang dirahmati Allah, kalau ada orang mengatakan melakukan dosa besar kafir, itu adalah keyakinan apa namanya? Khawarij. Nah, termasuk yang mengatakan mati berzina kafir, mati mencuri kafir, mati begal orang, digebukin massa, dilempar bensin, dibakar di jalanan, mati kafir. Ya, maka ini adalah keyakinan sesat. Karena keyakinan demikian melazimkan tidak ada satupun dari kita yang muslim. Karena setiap dari kita pasti pernah berbuat dosa. Yang benar bagaimana? Iman itu akan berkurang dengan kemaksiatan, tapi tidak langsung hilang begitu saja. Selanjutnya, beliau membawakan firman Allah Ta'ala tentang kisos. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya karena dia membunuh lalu dimaafkan oleh keluarganya yang terbunuh, maka hendaklah keluarganya itu mengikuti dengan cara yang baik. Maksudnya mengambil diyat dengan cara yang baik. Nah, di sini yang perlu ditandai adalah kata-kata akhihi, saudaranya. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, sebenarnya membunuh itu dosa besar. Tapi meskipun dia membunuh dan itu melakukan dosa besar, Allah tetap bilang dimaafkan saudaranya. Berarti si pembunuh ini masih saudaranya si yang terbunuh, atau keluarganya si terbunuh. Yang terbunuh keluarganya Islam, berarti saudaranya masih apa nih? Si pembunuh berarti saudaranya yang dalam keadaan masih Islam. Ya. Kalau tidak Islam, mungkin Allah mengatakan barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari seorang muslim, seolah-olah berarti si yang dimaafkan ini, si yang pembunuh, sudah bukan muslim. Tapi dikatakan saudaranya, berarti masih sama-sama beriman, masih saudara se-Islam, seiman. Ada tambahan dalil disebutkan oleh penulis di sini. Waqal wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Dan Allah berfirman, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Kembali kepada perintah Allah, berarti mereka ini diislahkan, tapi keluar dari islah berarti keluar dari perintah Allah. Apa hukumnya keluar dari perintah Allah? Termasuk dosa. Terus? Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudara kalian. Andai kata orang mukmin bersaudara, padahal tadi sudah melakukan dosa. Dosanya adalah keluar dari perintah Allah.
Tapi oleh Allah tetap dikatakan sesungguhnya orang mukmin bersaudara. Berarti ada orang melakukan perbuatan salah masih mukmin. Begitu. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, tidak boleh juga seperti tokoh agama yang mengatakan tidak apa-apa nonton konser penyanyi Amerika yang buka aurat, ya, yang penting imannya masih ada. Itu salah juga. Jadi ekstrim kanannya adalah menghilangkan iman secara keseluruhan dari yang melakukan dosa besar. Ekstrim kirinya adalah mengatakan siapa yang melakukan dosa besar masih mukmin kamil, begitu. Kemudian kata penulis, wala yaslubuna al-fasiqa al-mili al-islam bil kulliyati wala yukhallidunahu fin nari kama taqulu al-mu'tazilatu bal al-fasiqu yadkhulu fi ismi al-iman al-mutlaq kama fi qawlihi fatahriru raqabatin mu'minah. Dan mereka tidak merampas keislaman secara keseluruhan dari orang muslim yang fasik, dan mereka tidak menyatakannya. Dan mereka ini siapa mereka? Ahlus sunnah. Dan Ahlus sunnah tidak mengatakan Islam itu dihilangkan secara keseluruhan dari orang muslim yang fasik. Siapa itu fasik? Fasik itu orang yang melakukan perbuatan dosa besar atau sering melakukan perbuatan dosa. Terus? Dan mereka tidak menyatakannya kekal di neraka sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'tazilah. Dan Ahlussunnah menyatakan bahwa orang yang fasik tidaklah kekal di dalam neraka sebagaimana kata Mu'tazilah. Ditambahin dan Khawarij. Karena tadi sudah disebutkan sebelumnya Khawarij yang punya keyakinan kalau berdosa besar langsung kafir. Konsekuensi kafir apa? Masuk neraka selama-lamanya. Dan ini perkataan baik Khawarij maupun Mu'tazilah sama. Terus? Akan tetapi orang fasik masuk ke dalam nama iman yang mutlak sebagaimana dalam firman Allah, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Apa hubungannya dengan ayat ini? Ayat ini kata Syekh Shalih bin Fauzan disuruh untuk seseorang dalam membayar kafarat memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Padahal hamba saya itu bisa jadi berbuat dosa. Kalau dipersyaratkan harus yang tidak pernah berbuat dosa besar, maka tidak akan ketemu. Kan tidak perlu ditanya, kamu pernah berbuat dosa besar gak? Pernah. Wah, nggak jadi sudah, nggak bisa. Cari lagi dia. Kamu budak ya? Iya. Kamu pernah berbuat dosa besar? Pernah, Pak. Wah, susah ya nyari budak mukmin ini. Nah, kenapa, Pak? Karena harus mukmin. Loh, saya tidak mukmin. Habis kamu pernah berbuat dosa besar, tidak bisa. Itu konsekuensinya. Paham? Saya jujur tadi malam agak pusing. Dari mana ya? Apa hubungannya bahwa orang fasik itu masih masuk ke dalam nama iman, sementara dalilnya ini? Nah, saya cari di syarahnya. Maka saya pun terkagum-kagum dengan keilmuannya Ibnu Taimiyah. Masya Allah, sampai sedetail itu membawakan sesuatu yang mungkin kalau tidak dibaca dulu, direnungi betul-betul, baru terpikir, oh ini dalilnya. Ini keluar biasaan para ulama menggunakan dalil yang ya orang awam pasti nggak akan tahu kalau tidak belajar. Lanjut. Kata penulis, waqad la yadkhulu fi ismil imanil mutlaq kama fi qoulihi ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan bisa jadi dia tidak masuk ke dalam nama iman yang mutlak sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Ya. Bisa jadi orang fasik itu masuk ke dalam nama iman. Maksudnya fasik tapi beriman. Tapi bisa jadi juga ada orang fasik dan tidak dimasukkan ke dalam keimanan secara mutlak. Maksudnya bukan kafir. Dia tidak dimasukkan ke dalam iman yang sempurna ini, enggak. Contohnya ini, firman Allah. Orang yang beriman itu yang bila disebut nama Allah bergetar hatinya. Orang fasik itu yang jadi pelacur misalnya. Yang kerjanya di pub-pub menyajikan khamr. Peminum khamernya, ya yang apa nih, yang gini-gini, itu yang bikinkan minumannya,
Itu kan fasik semua. Ya, terus kalau kemudian dari luar terdengar azan, bergetar hati mereka? Enggak. Karena bergetar hati mereka, keluar mereka dari diskotik itu. Berarti mereka tidak bisa dimasukkan ke dalam nama iman kadang-kadang pada satu tempat. Jadi orang fasik itu bagaimana? Orang fasik itu nanti ada penjelasannya. Kita baca aja dulu daripada saya melangkah. Wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wa la yantahibu nuhbatan dzata syaraf yarfa'u an-nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pezina tidaklah berzina yang ketika dia berzina dia adalah seorang mukmin. Seorang pencuri tidaklah mencuri yang ketika dia mencuri dia adalah seorang mukmin. Seorang peminum tidaklah meminum khamar yang ketika dia meminumnya dia adalah seorang mukmin. Dan seorang perampas tidaklah merampas sesuatu yang berharga di mana orang-orang mengangkat pandangan mereka kepadanya yang ketika dia merampasnya dia adalah seorang mukmin. Ini hadis yang sering dibawakan oleh sebagian khawarij atau orang ustadz yang berpemahaman khawarij. Dan sebenarnya yang saya bilang tadi, saya berdebat dengan salah satu ustadz senior Balikpapan adalah ketika beliau menyebutkan hadis ini. Beliau lagi bahas hadis ini. Beliau bilang, tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan mukmin. Berarti mati kafir. Itu saya langsung gitu. Oh, kok nggak sama yang saya baca tadi siang? Ya. Beliau mengatakan seorang pencuri tidak mencuri dalam keadaan masih mukmin. Berarti kalau dia mati dalam keadaan mencuri, berarti mati kafir. Ya, saya langsung, mana tadi hadis yang tadi siang ya? Ah, ini dia. Saya tandain, terus saya dengar dulu sampai beliau habis, selesai, tanya jawab, baru saya bilang, Ustaz, saya mau bertanya tentang statement yang tadi. Gitu. Nah, ini menunjukkan juga kepada kita hadis ini bahwa kadang pezina, pencuri, yang minum khamar itu tidak masuk dalam mutlaqul iman, yaitu iman yang sempurna sekalipun. Jadi bagaimana? Ya dia masih mukmin tapi imannya apa? Berkurang. Nah. Dan dia harus melakukan ketaatan lagi supaya imannya nambah. Begitu. Ini kesimpulannya ya. Terus dari pembahasan yang tadi seperti itu, orang-orang fasik ini jadi bagaimana? Kata penulis, wa yaqulun huwa mu'minun naqisul iman au mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi fala yu'ta al ismal mutlaqa wa la yuslabu mutlaqal ism. Dan mereka ahli sunnah wal jamaah berkata, dia seorang mukmin yang imannya berkurang, atau mukmin disebabkan imannya namun fasik disebabkan dosa besarnya, sehingga dia tidak bisa diberi nama mukmin yang mutlak, namun juga tidak bisa dirampas darinya kemutlakan atau keumuman nama mukmin. Ya, maksudnya begini. Kesimpulannya untuk orang yang katanya Islam tapi berzina, Islam tapi mencuri, minum khamar, makan riba dan lain-lain, ya, itu tidak boleh dikatakan kamu kafir karena kamu telah keluar, karena kamu telah melakukan perbuatan dosa besar. Siapa yang mengatakan seperti itu, ini keyakinannya berarti keyakinan khawarij. Ya. Tadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah orang ini mukmin yang imannya kurang. Ya, si Dodi dia adalah seorang yang KTP-nya Islam. Dia sering sih lihat sholat, tapi kadang-kadang dia minum khamar. Maka kita bilang dia muslim yang fasik, yang kurang imannya. Nah, tapi apakah dia kafir? Jawabannya tidak. Dia bisa juga dinamakan mukmin karena ada keimanan, tapi dia fasik karena ada dosa besar. Ya. Dan dia tidak bisa diberi nama mukmin secara mutlak, yaitu maksudnya ini meskipun pelaku dosa besar, tapi dia itu imannya sempurna. Tidak bisa dibilang seperti itu. Tapi tidak juga bisa dirampas nama mukmin darinya, karena dia tetap ada imannya. Yaitu iman yang berkurang karena banyak melakukan kemaksiatan. Ya, kalau kita punya prinsip seperti ini teman-teman, kita harusnya juga terbangkitkan semangat untuk mendakwahi orang-orang seperti itu. Kita kalau sudah mikirnya gini ya,
itu orang-orang fasik semua. Tidak ada hidayah Allah padanya. Apalagi sampai, soalnya kafir juga. Nggak ada semangat untuk kita mendakwahi. Ya atau tidak? Tapi karena kita lihat, oh ini orang fasik, dia mukmin yang turun imannya, maka kita punya semangat untuk mendakwahi supaya mereka mau melakukan ketaatan. Ini kalau dilihat berikutnya sudah masuk ke dalam bab tentang sahabat Nabi. Itu sholat syuruk berapa menit lagi? Saya mau membiarkan bab sahabat Nabi ini nanti buat Ustaz Abu Yaman. Ya, jadi saya tidak ambil bagiannya. Mulai besok ini ada beberapa halaman itu masih tentang sahabat Nabi, kemudian keutamaan-keutamaan sahabat dan lain-lain. Bagaimana keyakinan Ahlussunnah tentang sahabat Nabi. Nah, kalau gitu kita cukupkan dulu. Tapi antum ada pertanyaan? Nggak dengaran. Malas beribadah. Malas sholat. Oke. Kita bahas dulu malas sholat itu kafir atau enggak. Kalau kafir berarti enggak disolatkan. Kalau masih mukmin berarti disolatkan. Malas sholat itu ada beberapa model. Model pertama adalah sholat tapi bolong-bolong. Model kedua adalah sholatnya 5 waktu tapi masbuk terus. Sholat subuhnya jam 5:30 terus. Bisa dipahami? Itu malas juga. Untuk orang yang sholatnya masih mayoritas ada atau bahkan 5 waktu, cuma dari sisi ketepatan waktu kurang, maka dia masih mukmin. Masih mukmin. Ada lagi orang yang malas sholat dan memang tidak pernah sholat sama sekali. Untuk orang yang tidak pernah sholat sama sekali, maka ini ada ikhtilaf ulama. Apakah dia masih mukmin ataukah tidak? Masih muslim atau tidak? Sebagian ulama mengatakan mereka sudah keluar dari Islam. Yang tidak pernah sholat sama sekali itu bukan muslim. Kata Nabi SAW, al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufri as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Yang menjadi perjanjian antara kita dengan orang kafir, orang musyrik adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Berarti menurut hadis ini orangnya kafir. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau memang dia tidak sholat sama sekali dan dia tidak meyakini sholat itu wajib, itu nggak ada perbedaan para ulama bahwa mereka kafir. Yang masih ada perbedaan adalah yang tidak sholat sama sekali tapi punya keyakinan sholat itu masih wajib. Bisa dipahami? Terus dari perbedaan ini mana yang lebih kuat? Ya. Kalau guru-guru saya, Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Sa'ad Asy-Syadzili, seingat saya mereka termasuk yang mengatakan lebih kuat pendapat yang mengatakan kafir. Karena hadis itu jelas. Begitu. Jadi kalau mereka meninggal tidak boleh disolatkan. Yang tidak sholat sama sekali tidak boleh disolatkan. Tapi kalau keluarganya mau sholatkan, ya itu urusan keluarganya. Bisa dipahami? Oh Ustaz, tapi berat. Tidak usah berat. Jangan merasa berat. Itu memang hukuman sosial. Karena orang tidak berat tuh meninggalkan sholat secara mutlak. Itu tidak. Tapi tidak usah juga tempat melayat. Tidak usah disolatkan, kafir. Tidak usah kafir. Kelain nanti. Ya. Tapi pas orang mau sholatkan kita di luar sini. Tidak sholatkan kah? Tidak. Kenapa? Begitulah hukum bagi orang yang tidak sholat sama sekali. Begitu saja. Oh, kalau sholatnya bolong-bolong, ya masih muslim. Terus masih muslim bagaimana? Tokoh agama jangan sholatkan. Adapun orang lain sholatkan. Sini.
Termasuk yang sholatnya setahun sekali. Sholat Id kan Setahun 2 kali. paling depan lagi. Yang takbiran. Nah, maka mereka tidak diboleh disolatkan oleh tokoh-tokoh agama. Kalau dia masih sholat Id, itu sebenarnya mungkin dia masih punya keyakinan sholat itu wajib. Indikasi. Maka tokoh agama jangan mensolatkan. Keluarganya ya silakan aja. Kalau yang ikhwan-ikhwan bagaimana? Menurut saya tidak usah disolatkan. Antum dianggap sebagai pembenaran nanti. Itu loh, udah disolatkan, ayo sholat. Orang yang cuma sholat setahun sekali itu tidak disolatkan. Tapi kalau ada yang mau sholatkan, tidak apa-apa, silakan. Gitu. Jadi kalau nanti ditanya, ayo sholatkan. Enggak, saya enggak. Oh, belum wudu kah? Enggak. Kenapa tidak disolatkan? Ya, hukuman bagi orang yang tidak pernah sholat sama sekali. Sholat kok dia? Sholat Id. Ya, sama yang dimaksud ini sholat 5 waktu. Saya sebutkan di kajian hadis arba'in. Berarti di majelis ini toh, sholat wajib yang 5 waktu, tidak ada ikhtilaf. Ya kan? Yang kedua adalah sholat yang aslinya sunnah lalu dinazarkan, jadinya wajib. Terus sholat yang ada ikhtilaf ulama, apakah dia wajibkah ataukah dia cuma sunnah muakkadakah? Apa contohnya? Sholat Id. Terus yang keempat, sholat yang wajib tapi wajibnya bagi sebagian orang. Bila sudah ada yang mengerjakan dengan jumlah yang cukup, bagi yang lain sudah tidak ada kewajiban. Fardu kifayah namanya. Sholat apa? Jenazah. Sholat Id itu masih ada ikhtilaf ulama. Sholat 5 waktu tidak ada ikhtilaf ulama. Kok ada orang mendahulukan yang ada ikhtilaf dan tidak mendahulukan yang tidak ada ikhtilaf bahwa dia wajib, yaitu sholat 5 waktu. Paling-paling kalau dia ngomong, ya soalnya sholat ini kan setahun sekali. Kalau yang 5 waktu itu kan berat, gitu. Nah, insya Allah besok masih ada tentang pembahasan sahabat Nabi. Tentang siapakah yang lebih utama, muhajirin atau ansor? Siapa yang lebih utama? Yang ikut bai'atul ridwan atau yang setelahnya? Siapa yang lebih utama? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau siapa? Terus bagaimana hukum mencela sahabat Nabi dan seterusnya. Bagaimana kalau kita menemukan ada fitnah, ikhtilaf atau bahkan furqah, sempat ada di antara kalangan sahabat. Apa yang harus dilakukan seorang ahlussunnah? Ya, ini bagian dari buku Aqidah Wasatiyah yang jangan sampai teman-teman lewatkan. Insya Allah besok akan dilanjutkan oleh Ustadz Abu Yaman hafizahullah ta'ala. Dan insya Allah nanti siang saya akan berangkat umroh. Saya mengajak teman-teman berdoa. Mohon doanya supaya perjalanan saya dan rombongan lancar sampai pulang. Karena perjalanan umroh akhir Ramadan itu bukan seperti umroh biasa. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hal yang sulit ya. Kalau tidak di-manage dari sisi waktu, tempat, rombongan dan lain-lain. Nah, saya doakan juga teman-teman untuk bisa umroh akhir Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.